Halo Sobat Asik, kembali lagi di program Telisik Kebudayaan Klasik. Saya Novan, saat ini saya sedang berada di Perkampungan Kebudayaan Betawi di Setu Babakan. Sebelum mengajak kalian jalan-jalan lebih jauh nih, alangkah lebih baiknya kita mengetahui lebih lanjut nih mengenai sejarah kebudayaan Betawi. Untuk itu ada rekan saya Hafid yang akan mewawancarai tokoh yang penting dalam kebudayaan Betawi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Malik dari kelompok 5. Kali ini saya bersama dengan Pak Taufik, selaku dari guru dari Sanggar Seni dan Budaya Betawi Siridare. Bagaimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah, terima kasih. Kondisinya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, bisa ini dulu memperkenalkan diri Mbah secara singkat untuk para penonton. Iya, nama saya Taufik Abdullah. Ya, kebetulan bergerak di bidang seni dan budaya Betawi, praktisi budaya Betawi, dan saya kebetulan ketua Sanggar Siridare. Oke. Oke nih Mbah, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan kali ya Mbah ya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Oke, siap Mbah. Menurut Mbah, Betawi itu, apakah benar budaya Betawi itu adalah suku asli Jakarta gitu? Iya, jadi Betawi, suku Betawi ya suku yang ada, bagian suku yang ada di Indonesia dengan jejak dan petilisan yang ada tentunya. Nggak mungkin orang tuh datang ke Jakarta ya kan, dan Jakarta menjadi ibu kota kalau tidak ada penghuninya gitu, yaitu suku Betawi yang asli. Demikian. Oke. Jawaban yang sangat impresif, dan saya langsung aja ke pertanyaan kedua. Siapa itu? Menurut Mbah, budaya Betawi itu yang paling berpesat itu pada era kapan menurut Mbah? Budaya saya rasa di mana-mana itu turun naik dan berkembang, bahkan bisa jadi juga hilang ya budaya, karena seiring dengan perkembangan modern dan sebagainya, atau juga perpindahan orang-orangnya dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi seperti itu budaya Betawi ya juga demikian, apalagi dia berada di Jakarta gitu kan. Nah, era-era tahun 98 ya, budaya Betawi yang memang ada sebelumnya itu mulai dirasakan, dan penduduknya suku Betawi itu mulai merasa bahwa budaya Betawi harus dikembangkan ya. Dari tahun 98 juga kemudian 90, kemudian 2000-an berkembang saat ini pesat dan sebagainya. Ya mungkin agak turun ketika pandemi itu ya kan, terjadi pandemi. Budaya Betawi ya turun ya dengan tidak ada kegiatannya karena memang situasinya yang tidak memungkinkan. Demikian. Oke, baik. Itu jawaban yang sangat impresif. Dan untuk ini aku mau nanya lagi nih Mbah. Dulu di zaman Mbah waktu masih kenal-kenal Betawi gitu, bagaimana sih suasana budaya Betawi di zaman Mbah? Iya, suasana pada saat di mana saya umur ya SD ya, itu budaya Betawi itu sendiri semarak ya. Semaraknya apa? Karena memang kebetulan sekali orang tua saya memang praktisi rebana ketimpling ya. Rebana, di antara rebana Betawi yang paling klasik ya, itu adalah rebana ketimpling namanya. Rebana ini dikhususkan untuk mengarak pengantin ya, pengantin Betawi itu. Setiap sore orang tua saya dengan tetangga-tetangganya, teman-temannya itu asar itu mereka sudah latihan. Ya, latihan dengan pukulan rebana ketimpling, mau 1, 2 orang, 3 orang kumpul langsung dengan tabuhan rebana ketimpling. Dan saya mulai memperhatikan bagaimana mereka itu latihan, bagaimana mereka berkumpul dan berkomunikasi. Bahkan juga sampai saya juga bergabung gitu ya, walaupun orang tua saya juga tidak menginginkan saya bergabung ya, karena masih kecil, tapi saya bergabung. Dan sempat belajar rebana ketimpling itu sendiri gitu ya, itu di mana tahun. Jadi sudah banyak ya. Kemudian berkembang tentang
pakaian Betawi yang bagaimana harus yang pakai gitu, nanten lakinya, nanten perempuan dan sebagainya itu di tahun di mana saya berumur remaja itu sudah ada ya, sudah ada. Namun ada beberapa yang belum baku gitu ya, masih berkembang tuh baku. Kemudian ada berdiri lembaga kebudayaan Betawi itu tahun 70-an. Ya, lembaga itulah yang mencoba merumuskan ya pakaian adatnya sesuai dengan di mana lokasi Betawi itu ada. Karena memang tersebar ya. Betul. Betawi dari dari barat, timur ya, pusat ya kan, pesisir dan sebagainya itu dikumpulkan budaya Betawi. Di antaranya adat dan sebagainya. Maka disitulah lembaga kebudayaan Betawi untuk menyusun format. Oh ini kalau gitu ini budaya Betawi, pengantin bajunya baju ini dan sebagainya, itu di antaranya gitu. Perkembangan sampai saat ini gitu. Itu sebentar gitu. Oke, baik. Jawaban yang sangat panjang namun memiliki apa ya? Mengingat mungkin ini sebenarnya bisa dibilang sebagai embah nostalgia ya, Iya, menurut nostalgia. dari era Mbah. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah apa ya? Aku nih karena baru-baru hidup ya, karena aku baru umur 19 tahun juga. Betul. Dan aku tuh dibesarkan dalam budaya Betawi. Cuman tuh aku masih bingung apa sih yang menonjol dari budaya Betawi gitu. Ya, budaya Betawi ya kalau di Jakarta sangat banyak sekali menonjol. Di antaranya adalah bahasanya, bahasa dialek Betawi yang memang rumpun bahasa Melayu ya, yang mudah dipahami oleh orang-orang dan sebagainya. Jadi bahasa Betawi atau bahasa Melayu yang dipakai komunikasi di mana Jakarta itu ada gitu ya kan. Karena kan Jakarta memang tempat berkumpulnya warga seluruh Indonesia, bahkan warga dunia ya, sampai Belanda juga kemari. Itu tempat pertemuan. Bahasa-bahasa yang kebanyakan dipakai pada situ apa? Iya, bahasa Melayu dan bahasa Betawi gitu yang dikenal sangat mudah ya, komunikatif dan sebagainya. Itu bahasa Betawi. Terbagi atas dua misalnya ya kan, ada yang ada yang gitu ya. Di mana itu tempat berada. Yang jelas sekarang budaya Betawi secara distrik gitu ya kan terbagi ya jauh ya, nggak cuma di Jakarta aja, lintas Jawa Barat juga ya, Depok sampai perbatasan Bogor juga Betawi, ataupun Kerawang perbatasan juga itu juga Betawi. Bukan berarti Betawi aja di Jakarta aja dan sebagainya. Itu komunitas Betawi. Jadi sebegitu. Oke, biasanya tuh bahasa Betawi ataupun budaya Betawi tidak luput dari namanya pantun. Nah, ada nggak sih pantun favorit Mbah? Jadi memang kalau orang Betawi ya, saya dulu ya itu mengejek-ejekan tuh, main ejek-ejekan ya. Main ejek-ejekan pakai pantun gitu ya. Bukan berarti pantunnya itu baru-baru sekarang aja. Dari dulu juga orang berpantun ya dalam bermain gitu ya, atau mengejek-ejek juga berpantun. Misalnya gini, layangan putus, benangnya panjang, orangnya kurus, ya kan, panjang gitu. Tapi ada pantun yang sering Mbah hafal nggak? Banyak pantun apa? Yang paling favorit Mbah apa? Misalnya begini, bagaimana itu kita membahagiakan orang pantun ya. Pantun, misalnya saya mengatakan, kembang melati dicium kumbang, kembang jambu jatuh ke pasir. Hati saya girang bukan kepalang, karena ini ente sebagai tamu aja udah bisa hadir. Waduh, Jadi pantun bagaimana menyambut kedatangan tamu dengan gembira. Sesuai karena dengan gembira, maka kosakatanya juga harus bagus gitu ya. Iya, nggak kosakatanya harus bagus ya. Misalnya kembang melati, itu kan kembang melati apa? Putih, bersih, wangi, ya kan? Nah, menyambut orang juga harus dalam arti kata indah ya, suci dan wangi gitu. Nggak sembarangan kita bikin pantun terus pantun-pantunnya. Iya. Oke, untuk pertanyaan ini lebih ke saran Mbah kepada anak muda sekarang sih. Menurut Mbah, saran untuk anak-anak muda di Indonesia ini untuk mencintai budaya sendiri, khususnya budaya Betawi, dengan harus melakukan apa sih Mbah? Iya, memang
salah satu bagaimana membantu melestarikan budaya Betawi ya satu diantaranya Bang Hafiz sekarang nih ya menanya ya kan memfokuskan wawancara atau kegiatan ekstra itu tentang budaya Betawi itu satu diantaranya artinya menyebarluaskan bahwa sebagai warga Jakarta ya kan di mana kota Jakarta ini menjadi kota megapolitan ya yang harus ada itu budaya itu sendiri jadi tidak dikatakan Jakarta menjadi megapolitan kalau budayanya tidak ada gitu. Itu menjadi syarat tuh ya. Betul. Jadi harus dilestarikan. Bagaimana caranya itu mencoba mencintai dari berbagai macam makanan kuliner, ya kan? Ya, mereka tidak hanya makanan yang lain-lain dan sebagainya. Sekarang apalagi zamannya canggih ya. Itu mencoba bagaimana orang Betawi, orang nenek moyang kita itu menemukan ramuan yang begitu indah, ya kan? Misalnya ada bir peletok, minuman sudah yang tradisi temurun dan sebagainya, makanan Betawi yang ada juga misalnya nasi uduk dan sebagainya, bahkan nasi goreng itu ya, itu tradisi budaya Betawi. Tapi di mana sekarang nasi goreng barangkali ya orang-orang asing demen nasi goreng di Jakarta. Artinya Jakarta tidak ada kalau tidak ada nasi goreng ya nasi goreng Betawi ya karena itu ada berbagai varian nasi goreng Betawi yang dikenal dengan nasi goreng campur daun mengkudu, nasi goreng kambing dan sebagainya itu nasi goreng. Jadi buat saudara-saudara anak-anakku ya dan cucu-cucuku ayo mulai di sekolahan ikuti kegiatan yang berbasis budaya Betawi. Ada silat, ada kuliner, ada musik dan sebagainya semua. Nah, di antaranya satu tuh anak saya masukkan ke seni musik Betawi. Ya demikian juga tentunya yang lainnya ya. Anak-anak muda ini kalau bukan Anda yang meneruskan, kapan lagi? Baik ke budaya-budaya lain di Indonesia karena memang sangat kaya budaya kita. Kalau kita berkomunikasi budaya itu Indonesia itu indah sekali ya karena budaya itu sangat universal. Oke, kuliner yang paling Mbah suka dari kuliner Betawi apa? Ya kalau kuliner karena saya orang Betawi ya semuanya saya suka ya dari makanan yang paling nasi ya makanan paling rendah itu misalnya nasi nyanya. Nasi nyanya itu artinya nasi yang nggak habis dimasak, diangetin aja, dipakein garam, itu nasi nyanya. Kemudian nasi goreng, nasi yang memang sisa malam nggak habis itu digoreng. Lebih enak ya karena apa? Dia mendapatkan bumbu-bumbu ya, bawang sebagai gurih. Kemudian ditambah dengan hal lain yang membuat nasi goreng semakin nikmat ya. Kemudian nasi uduk. Ya kan itu enak sekali dipakein sebit ya kalau itu sebit itu artinya apa daging yang disuir-suir ya sebit itu itu daging yang disuir-suir wah ini indah sekali tambah lagi dengan nasi ulam ya kan nasi ulam ditambah lagi yang lebih hebat lagi nasi kembuli nasi begane banyak kalau nasi aja gitu jadi kalau dibilang yang mana yang paling populer itu apalagi di Tegal Parang ini di Manikabau kita itu nasi uduk, nasi ulam itu makanan kita sehari-hari selang-seling ya hari Jumat nasi uduk, hari Sabtu nasi ulam. Ya, ente boleh masuk kalau udah beri salam. Oke. Itu pantun yang terselubung ya jadi pantun. Kan gitu kan. Iya. Ya. Itu nasi uduk, nasi ulam. Belum bisa masuk kalau ente belum salam. Benar sekali. Jadi, sangat ya indah kan? Bener. Dari kita baru bicarakan dengan kata-kata kuliner aja itu bisa menjadi pantun. Baik, oke. Gitu. Ini untuk pertanyaan terakhir kali ya. Kesan pesan Mbah kayaknya bukan buat anak-anak aja deh, buat semua orang. Bagaimana apa ya? Orang-orang itu harus bisa tahu kalau misalnya budaya Betawi itu juga apa ya juga deserve atau perlu dilindungi. Perlu dibelajar juga gitu. Karena kan kebanyakan di Indonesia itu kan kayak Jawa, Sumatera segala macam, tapi
suku Betawi juga nggak kalah penting di Indonesia gitu kan. Jadi kayak pesan-pesan Mbah buat orang yang mau belajar budaya Betawi di mana sih Mbah? Nah. Jadi memang kalau suku Betawi atau Betawi ya, kalau di Indonesia itu orang kenal ya yang namanya Betawi ya, karena sangat egaliter ya, easy ya to make communication, ya, Right. bebas, Betul. terbuka kan gitu, karena mereka orang-orang Betawi terbiasa berkomunikasi dengan orang-orang lokal, dengan saudaranya, orang-orang lain, ya kan, suku bangsa yang suku nasional ataupun orang barat dan sebagainya. Jadi kalau orang Betawi ya nggak disangsikan bagaimana dia bisa berkomunikasi kan gitu kan. Buat apa Jakarta menjadi ibu kota kan gitu. Jadi artinya tetap ya bahasa Betawi, orang Betawi menjadi suku bukannya terbaik ya, tapi yang memang yang tidak diremehkan. Karena apa? Karena mereka sangat egaliter, sangat terbuka dan disenangi warganya, ya kan? Di film-film itu hampir setiap saat ya kan, dengan Betawi background ya, Betawi background. Dia masih pakai kata-katanya dalam keluarga engkong, sementara yang lain sangat kontradiktif. Orang Betawi sendiri males ngomong pakai engkong, sementara orang Betawi sendiri males panggilnya, kan gitu kan. Nah, itulah yang menjadi turunnya gitu kan, kekurangnya bagaimana orang melestarikannya. Itu karena merasa dia bahwa itu malu susah. Ya kan, kalau dia sudah malu menyampaikan kalau dia orang Betawi atau punya mana-mana kan, saya orang Madura atau saya orang Banten, saya orang apa, dia malu, aduh deh susah. Nah, maka budaya juga pelan atau sedikit-sedikit akan hilang. Karena apa? Karena berdasarkan tadi malu. Kita orang Indonesia harus bangga, aneh orang Indonesia, aneh orang Betawi. Begitu juga dengan NTT Pade, ya kan? Jadi ketika kita ngomong dengan orang yang kita tahu asal muasalnya, itu akan lebih dekat. Betul. Oh, orang Betawi karena apa? Orang sana, orang ini, orang Betawi itu terbuka sekali. Jadi itu maka menjadi nikmat, menjadi berkesan kita berbicara atau berkomunikatif kebanding kita ngomong sama orang yang kita belum tahu asalnya atau dia menghilangkan latar belakangnya misalnya. Kalau misalnya saya mengatakan, maaf ya, aneh lagi kurang sehat nih. Oh, dengan dialek itu aja ditahu dia orang Betawi. Ya kan berbeda dengan yang suku Jawa atau lain. Karena kita emang Indonesia, terkadang kita ngomong bahasa Indonesia kan gitu kan ya, yang dialek daerahnya tuh tidak terdeteksi gitu ya. Betul. Jadi sekarang kita ayo. Nih saya orang Indonesia berasal dari suku Betawi. Nih bahasanya. Kalau mau belajar budaya Betawi di mana Mbah? Budaya Betawi ya banyak sih. Sanggar-sanggar seni banyak. Di Jakarta sekarang di mana kampung banyak. Termasuk sanggar Sanggar Siridare terbentuk ini dari tahun 1995. Wow. 95 di mana anak didik itu waktu dulu SMP. Ya, sekarang sudah jadi dosen, jadi guru-guru bahasa Inggris gitu ya. Tapi mereka tidak lupa dengan asarnya ya, asal mulanya dia di mana. Jadi walaupun mereka sudah punya S3 sampai sekarang sebenarnya udah kuliah, udah menjadi dosen, tapi mereka tetap aktif mengikuti kegiatan praksi budaya Betawi, yaitu memberikan pelayanan. Betul. Karena sekarang nih banyak orang Betawi dan orang lain-lain yang memang mereka tuh memakai budaya Betawi. Nah, kita sebagai pelayan nih itu hampir setiap minggu ya, mereka itu aktif walaupun mereka ada kerjaan utama sebagai guru, sebagai dosen, sebagai karyawan, tapi karena mereka sudah dididik dengan budaya Betawi khusus itu, mereka tetap masih aktif. 95 loh, udah lahir belum 95? Saya aja lahir 2003. Bahkan kakak saya aja lahir 97. Jadi iya sudah lama banget. Itu masih saya muda itu. 95 itu anak saya masih 1. 90. Sedang ganteng-gantengnya saya. Wah, benar. Sampai sekarang usia sudah 60 dan pensiun. Wah,
Berarti ya gitulah bagaimana saya pribadi keterpanggilan sebagai praktisi Betawi untuk melestarikannya. Alhamdulillah. Ya, dengan demikian seperti rumah ini ya, ini kan backgroundnya rumah Betawi juga merupakan bagian dari kontribusi pemerintah terhadap budaya Betawi. Demikian. Terima kasih Pak Taufik udah mau diwawancara. Dari yang saya dengarkan dari tadi itu jawaban-jawaban yang sangat inspiratif, pertama karena sudah mengajarkan bagaimana sih cara anak muda untuk menjaga ataupun pengen ikut belajar khususnya budaya Betawi gitu. Dan teman-teman bagi yang menyaksikan acara ini, semoga dengan wawancara ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kita kembali ke Novan Gustaf. Oke, selain menjadi tempat untuk belajar mengenai kebudayaan, di sini juga dijadikan tempat untuk berwisata oleh masyarakat. Terbukti di belakang saya banyak keluarga yang mengajak anak-anaknya untuk berwisata. Di sekitar Setu Babakan ada berbagai macam jajanan dan makanan Betawi. Wisata air juga tersedia di sini. Ada perahu naga dan juga perahu bebek. Ngomongin tentang makanan Betawi, rekan saya Hafid akan mewawancarai pemilik dari warung makan Bang Jalil. Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hafid Malik di kelompok 5. Kali ini saya berada di warung Betawi Bang Jalil 33 di Sigaga 2. Kali ini saya bersama Ardian KB selaku chef yang menciptakan semua menu di warung Bang Jalil 33. Oke. Jadi ini kita langsung aja ke inti pertanyaannya. Kalau boleh tahu background Bapak jadi chef ini, maksudnya awalnya seperti apa bisa menjadi chef di tempat ini? Oke, awal muasalnya sejarah saya itu chef di hotel. Terus karena ini punya saudara, kita itu tertarik bisnis kuliner. Pada dasarnya kita mempelajari di lingkungan banyak menu-menu Betawi di sekitar Pejaten khususnya sampai Pasar Minggu itu mereka tidak lengkap untuk menjual menu-menu Betawi. Kalau kita di sini mensajikan atau mengadakan semua menu Betawi hadir semua dari sini. Jadi untuk para pecinta makanan-makanan budaya khususnya makanan khas Betawi, di sini tersedia baik dari yang kuah ataupun yang kering yang jarang pada umumnya dijumpai di tempat-tempat lain. Artinya kita melengkapi semua menu-menu masakan Betawi gitu di warung Bang Jalil 33. Oke. Oh, kalau boleh tahu arti 33 itu apa sih? Oke. Untuk 33 ini sebenarnya kita pakai nomor rumah warung tersebut. Jadi orang nggak lupa warung Bang Jalil 33. Memang alamatnya nomor 33. Baik, unik banget ya. Oke, kalau boleh tahu tentang makanan terlaris. Jadi selama Bapak menjadi chef ini, apa makanan terlaris yang disajikan di warung ini? Untuk makanan terlaris itu hampir sarser ya, hampir 50-50 dengan menu-menu lainnya. Karena tingkat selera para pembeli atau para pecinta makanan budaya Betawi, mereka punya selera masing-masing. Kita di sini ada soto Betawi recommended ya. Artinya kita menyediakan dua varian, satu dari kuah santan, satu lagi dari kuah susu. Jadi buat para penggemar bisa memilih kalau mereka senang yang agak soft itu bisa ke susu, yang senang dengan taste-nya herb lebih enak ada santan gitu, lebih kaya rasa di yang rasa santan seperti itu. Dan terus yang lainnya jarang sekali ditemuin di wilayah Pasar Minggu ini, kita punya gabus pucung dan pecak. Itu
banyak. Jadi nggak ada yang unggul satu sama sekali. Jadi semuanya selera orang, laku semuanya. Jadi keunggulan menu tersebut tidak ada yang menjadi patokan. Hampir semuanya suka orang gitu dengan menu-menu kami. Oke, terus bagaimana cara Bapak sebagai chef itu mempertahankan rasa yang autentik sehingga orang-orang kalau misalnya yang udah sering kesini kayak tetap aja ngerasain oh ini rasa yang sama, rasa yang enak gitu. Bagaimana cara Bapak mempertahankan rasa autentik makanan tersebut? Oke, untuk menciptakan suatu rasa dan mempertahankan suatu masakan itu dilihat dari tukang masaknya ya. Kalau dia konsisten dalam membuat suatu masakan dan tidak merubah sedikit pun, saya rasa orang itu akan balik lagi. Awal dia datang dia bilang enak, kalau kita konsisten dalam memasak, dia datang kedua dan ketiga pasti dia bilang enak. Begitu. Yang penting konsisten. Dan kita juga mengajarkan buat para pelayan di depan agar ramah tamah, karena hampir semua orang yang makan itu ada dua kriteria. Satu, mereka ingin dihormati, gimana caranya makan di sini nyaman. Kedua, kita memberikan makanan-makanan yang mampu menggoyang lidah dia terasa enak. Jadi dua kriteria, orang ingin makan enak, dan satu lagi orang ingin dianggap kita hormatin gitu ya. Kita beramah tamah sama mereka. Insya Allah usaha yang kita buka akan berjalan terus seperti itu. Baik, oke ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi Pak, kesan pesan untuk warung ini apa? Ataupun Bapak juga boleh promosi di sini juga boleh. Tapi yang pertanyaan pertama adalah kesan pesan untuk warung ini apa Pak? Kalau untuk pesan-pesan warung kita, saya selalu menjaga kualitas, menjaga kuantitas, menjaga kebersihan terutama. Di sini memang konsepnya seperti resto, tapi kami menggunakan nama warung. Kenapa sih nama warung? Biar tuh orang-orang yang kalangan menengah ke bawah, mereka beranggapan kalau warung mereka bisa masuk. Mereka mindsetnya ini warung berarti murah. Kalau kalangan menengah ke bawah mereka melihat ini adalah resto, mereka agak sedikit mundur. Budget gua takut gak cukup. Begitu, makanya kita memberikan konsep nama warung. Dan pesan untuk para karyawan, baik yang di pelayan ataupun di dapur, mereka harus terus konsisten dalam bekerja, ramah tamah dalam melayani tamu. Udah, itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke, sekian begitu saja wawancara saya dengan Bapak Ardian KB. Oke, kita kembali ke Novan Gustafirian di Setu Babakan. Di sekitar Setu Babakan, wisata air juga tersedia di sini. Ada perahu naga dan juga perahu bebek. Cukup sudah perjalanan kita hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih.